Movie Geek. Sebelumnya aku udah bagiin ke kamu bagaimana alur film I Am Legend. Terus aku juga udah bagiin gimana sih proses BTS atau behind the scene di balik layar film yang meraup keuntungan hingga 8,1 triliun rupiah ini. Nah sekarang waktunya aku mau bagiin beberapa kesalahan yang dilewatkan editor dan sutradara film dan udah terlanjur tayang. Nah para movie geek pasti gak suka banget sih kalau ada bloopers kayak gini ya. Penasaran? Langsung aja yuk kita simak, cekidot. Mari kita mulai dari adegan ketika Neville sedang berburu rusa sama Sam di tengah jalan yang udah mulai ditumbuhi rerumputan liar. Dalam adegan ini, Neville mengendarai mobil merahnya sambil berusaha menembak salah satu rusa yang telah ia sasar. Sayangnya nih, para kawanan rusa malah berlarian ke bawah jembatan. Wah, jago juga ya si Neville ini. Bisa bawa mobil dalam keadaan cepat sambil membidik. Yo. Logikanya sih agak lebay ya. Masa iya ada orang yang bisa membidik sambil nyetir? Tapi mungkin itulah alasan kenapa ia dijuluki Legend. Tapi bukan di situ bagian kesalahannya Movie Geek. Letaknya itu ada pada bagian gedung yang dilintasi Neville sebelum adegan membidik senjata ini. Jika diperhatikan baik-baik, sebelum berbelok, gedung yang dilalui Neville bentuknya itu kayak gini ya. Tapi setelah udah berbelok kok malah beda gedungnya jadi kayak gini. Parah kan? Baru juga adegan awal-awal film udah bocor. Nah beberapa pengamat film bilang nih mungkin karena cuma pakai green screen dan saking banyaknya bentuk gedung yang digunakan sampai lupa deh tuh. Ada juga yang bilang pas pengambilan gambar emang dilakukan di tempat yang berbeda. Dan sutradara luput melihat kesinambungannya. Cuman menurut aku, kemungkinan kedua ini sih yang lebih cocok. Soalnya, kalau kamu ingat proses di balik layar yang aku bikin di video sebelumnya, adegan Neville bawa mobil ini kan emang di jalan beneran. Jadi, ini bukanlah CGI. Oke baik, mari kita pindah ke kesalahan berikutnya. Duh, kayak paling bener aja gue. Udah kayak netizen julid ya, aku ini nyari-nyari kesalahan orang. Pada adegan ketika Neville lagi makan sama Sam nih, mobil nonton video, salah gue. Tuh kan, itu membuktikan kalau aku juga manusia yang penuh dengan salah. Baik, kita lanjut. Nah, pada adegan ketika Neville lagi makan sama Sam sambil nonton video berita melalui DVD player, yang anak milenial pasti tahu lah ya gimana caranya menyambungkan DVD ke layar TV. Kudu ada kabel penyambung 3 warna kayak gini nih. Ada yang inget gak? Tapi nih, pada adegan lain ketika Neville bangun pagi menyambut hari, sambil nonton lagi loh, kok kabelnya udah gak ada? Gimana caranya nonton DVD tanpa kabel? Luar biasa banget ya. Ada juga nih, masih lanjutan dari adegan Neville pas lagi muter DVD di pagi hari. Dia terlihat sibuk nih baca buku dan ngukur-ngukur dalam rangka menemukan vaksin yang tepat. Coba deh kamu perhatikan, di mana letak kesalahan pada adegan ini? Yap, tepat banget. Ada pada pembatas buku berupa kartu joker bergambar kuda ini. Yang awalnya ada di tengah buku saat pengambilan gambar dari atas. Tapi saat pengambilan gambar dari depan, pembatas bukunya kok nggak ada. Lagi sulap ya mas? Terus ada juga nih scene kembali diambil dari arah atas, pembatas bukunya udah ada lagi. Oh udah pasti kru bagian properti lupa naruh pembatas bukunya tadi ya, pas pengambilan gambar dari arah depan. Karena nggak mungkin jatuh terus tiba-tiba muncul lagi dong, ya nggak sih? Oke, selanjutnya ada adegan ketika Neville berdebat sama istrinya di atas mobil dan tiba-tiba Darkseeker muncul di kaca jendela bikin jantungku hampir copot waktu nontonnya. Coba deh kamu perhatikan darah yang nempel di jendelanya. Soalnya di adegan selanjutnya, darah itu loh hilang kemana? Kok gak ada lagi sih Movie Geek? Apa keluarga ini tadi sempat ke tempat pencucian mobil dulu kali ya? Atau tadi sempat keluar lap-lap dulu gitu? Baik, next ada adegan ketika Neville mengenang keluarganya saat semua orang mulai dievakuasi gara-gara virus Kripin. Nah, dari adegan ini, para penonton akhirnya tahu kemana keluarga Neville. Kok bisa dia cuma sendirian di dunia ini? Nah, ada yang ngeh gak sih? Kalau ada kesalahan saat adegan Neville bersih tegang, nyuruh tentara ini scan ulang istrinya. Kesalahannya itu ada pada penggunaan masker si tentara yang berada di samping istri Neville. Awalnya sih kepake tuh masker, terus tiba-tiba kok udah gak pakai masker lagi. Awas lo lepas masker, kena Denda disuruh push up lo nanti. WK. Berikutnya ada adegan ketika Neville terjatuh setelah dijebak pakai tali.
Dan tiba-tiba anjing Darkseeker muncul dan siap menyerang karena hari udah mulai gelap. Awalnya ya, cahaya matahari udah sisa dikit dan nyaris hilang. Tapi pas anjing Darkseeker muncul kok cahaya mataharinya kembali melebar ya. Pengen melawak kali ya bapak editornya. Oke, adegan selanjutnya mungkin gak terlalu banyak orang yang nyadar, soalnya tipis banget sih kesalahannya. Jadi saat Neville pengen memperdengarkan Anna sebuah lagu, ada adegan ketika ia memberikan CD ke Anna. Nah, saat akan memberikan CD, posisi jempol Neville itu terletak di belakang CD. Di sini gambar diambil dari sisi Neville. Tapi saat kamera berpindah ke arah sisi Anna dan adegani Anna meraih CD yang dikasih nih, kelihatan kalau posisi jempol Neville udah pindah ke bagian depan CD. Penonton yang jeli kayak aku pasti sadar banget sih bagian ini. Ada juga nih kesalahan yang hanya bisa terlihat oleh para penonton yang matanya jeli. Beda. Jeli. Coba deh aku tes dulu. Perhatikan baik-baik saat adegan Neville nutup jendela saat hari menyambut gelap. Baik, perhatikan sekali lagi. Apakah kamu melihat di mana letak kesalahannya? Ya. Kesalahannya terletak pada baju yang digunakan sama Neville nih Movie Geek saat nutup jendela. Sebelum nutup jendela, warna bajunya itu putih. Tuh, terus saat udah ada tepat di depan jendela, lah kok bajunya berubah jadi coklat muda. Terus saat udah berjalan menjauhi jendela, warna bajunya udah berubah kembali jadi putih. Wele, butuh ngopi nih para kru. Udah pada kecapean banget kali ya syuting. Selain itu ada juga nih kesalahan yang mungkin sepele. Tapi kalau menurut aku udah jelas kesalahan ini ada pada bagian kru properti. Lihat aja deh foto pada Darkseeker yang menempel di dinding ini. Dan diamati oleh anak ini. Kok ada yang sama? Kehabisan gambar atau gimana nih? Ganjil banget deh. Tapi lebih ganjil mana sama adegan saat Neville dijebak sama Darkseeker ini. Perhatiin deh, tuh ada taksi kan di belakang dan digunakan untuk menjebak Neville dengan cara dijatuhkan sehingga tali bisa menjerat kaki Neville dan bikin dia bergelantungan. Di mana nyambungnya coba? Kan tuh taksi jatuhnya ke bawah jembatan kan? Terus kaitannya sama tali yang jerat kaki Neville lewat mana coba? Please, kasih tahu aku Movie Geek kalau ada yang bilang ini bukan kesalahan. Baik, mari kita beralih ke adegan selanjutnya. Sebelum malam kembali hadir, si Neville sibuk tuh nutupin semua jendela rumah biar gak ketahuan sama Darkseeker. Tapi lagi nih, kok pas Doi bangun pagi, rumahnya udah terang karena sinar mentari pagi. Yang buka jendela siapa? Si Sam. Oh iya, bisa jadi sih. Dan yang terakhir ada saat Neville dan Anna ini berusaha kabur dari kejaran Darkseeker menuju lab. Dan sampai di sana ia baru sadar kalau Darkseeker cewek yang ia uji coba memperlihatkan tanda-tanda pemulihan. Bloopersnya ada pada letak bercak darah di baju Neville. Awalnya nih, ada di sebelah kanan penuh bercak darah. Sebelah kirinya bersih tanpa noda. Pas di scene selanjutnya, tuh bercak darah kok udah ada di sebelah kiri. Wah, atau jangan-jangan ada adegan yang dipotong dan gak dimasukin dalam film karena durasi terlalu panjang. Ya, hanya para kru dan Tuhanlah yang tahu.